Halo semuanya, sebelum memulai ke pembahasan utama, saya ingin membahas tentang tujuan praktikum dari modul 5 fungsi terlebih dahulu. Yang pertama, memahami penggunaan fungsi pada bahasa C. Yang kedua, memahami struktur fungsi pada bahasa C. Yang ketiga, dapat membedakan jenis parameter fungsi pada bahasa C. Dan yang keempat, dapat membuat program menggunakan fungsi bahasa. Halo, perkenalkan, nama saya Ersha Anandita Larasati dengan kode asisten SHA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subtopik 5.1 yaitu fungsi library standar. Nah, di modul kita telah melihat ada 6 contoh library standar beserta definisi singkat fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Nah, pada video kali ini saya akan lebih berfokus pada penggunaan contohnya. Yang pertama ada std Yoha yang mana merupakan library yang paling sering kita gunakan pada setiap program bahasa C. Nah, std Yoha merupakan standar input-output, yaitu sebuah set dari library fungsi standar. Contohnya apa? Scanf, printf, dan juga gets. Scanf dan gets berfungsi untuk mengambil input dari pengguna. Perbedaannya ada pada scanf tidak mengambil input setelah spasi, sedangkan gets mengambil. Nah, nanti pembuktiannya akan saya berikan pada program biodata singkat berikut ini. Nah, printf berfungsi untuk mengoutputkan string. Oke, saya sudah membuat program singkat yang berisi nama, usia, dan hobi. Nah, perbedaan scanf dan gets itu akan terlihat jelas pada nama yang digunakan gets dan hobi itu menggunakan scanf. Oke, kita run. Oke, masukkan nama, usia, dan juga hobi. Saya akan menggunakan dua kali dengan spasi memasak nasi. Oke, di sini pembuktiannya berhasil. Yang pertama, uh, Gets membaca string setelah spasi, sedangkan scanf tidak. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang library string.h, yang mana fungsi utamanya untuk manipulasi string. Fungsi yang ada di antaranya strcpy atau string copy untuk menyalin string, strlength atau string length untuk menghitung panjang string, dan strcmp atau string compare untuk membandingkan string. Oke, di sini kita sudah mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan nih. Nah, untuk string yang panjang seperti ini, mengapa menggunakan array kosong? Karena sebenarnya jika tidak menggunakan array kosong, char itu hanya untuk satu karakter saja. Nah, ini saya contohkan pada penggunaan salah. Nah, jika tidak menggunakan array kosong, nantinya akan terdapat warning. Oke, lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi string. Jadi, variabel lokasi yang kosong mendapatkan hasil copy dari variabel sumber. Jadi, variabel sumber di-copy dan dipaste kepada variabel lokasi. Nah, nanti untuk outputnya nanti akan terlihat. Nah, ini untuk mengetahui panjang string. Nah, jadi variabel sumber akan dihitung nih panjang stringnya berapa dan nanti akan dioutputkan. Nah, yang ketiga itu ada perbandingan string. Jadi variabel satu itu berisi tentang perbandingan string antara string satu dan string 3. Nanti jika variabel satu itu sama dengan true, maka akan keluar output berupa string satu sama dengan string 2. Jika tidak, akan keluar output berupa string satu itu tidak sama dengan string 2. Nah, untuk variabel 2 itu kita akan menginputkan hasil string compare dari string satu dan string 3. Jika true, maka hasilnya string satu sama dengan string 3. Jika false, nanti akan keluar output berupa string satu tidak sama dengan string 3. Oke, sekarang kita run. Untuk melihat hasilnya, nah di sini ada warning karena tidak menggunakan array kosong, sementara variabel sebelumnya tidak ada. Oke, ini isi variabel sumber udah dideklarasikan dan variabel lokasi yang awalnya kosong mendapatkan hasil paste dari variabel sumber. Oke, ini panjang 13. 13 berasal dari mana? Perhitungan panjang string variabel sumber. Lalu di sini keluar output berupa string satu tidak sama dengan string 2.
String satu itu halo, string 2 itu daskom. Nah, hasilnya salah. Lalu string satu sama dengan string 3. Nah, string satu itu halo dan string 3 itu halo. Maka hasilnya itu string satu sama dengan string 3. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang library stdlib.h, yang mana library ini berkait dengan fungsi utilitas suatu program. Nah, saya akan menambahkan fungsi yang sebelumnya tidak ada di modul, hanya saja ini mudah kok. Nah, yaitu konversi angka, atau dan atau berfungsi untuk mengubah string menjadi integer, dan atau berfungsi untuk konversi string ke float. Nah, untuk proses kontrol ada sistem CLS untuk membersihkan layar terminal output, dan ada sistem pause untuk melakukan pause pada program, dan kita akan memasukkan uh, input apapun di keyboard agar bisa berlanjut ke fungsi selanjutnya. Lalu ada exit 0 untuk keluar dari program. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh. Nanti char sesuatu yang berupa string akan dirubah oleh Atoy ke integer. Nah, setelah dioutputkan oleh printf, nanti akan ada sistem pause. Sistem pause, kita memasukkan input apapun di keyboard, lalu ada sistem CLS supaya stringnya menjadi bersih kembali dan melanjutkan ke konversi atau yaitu dari string ke float. Nah, lalu kita akan sistem pause lagi untuk melanjut ke logika selanjutnya, yaitu ketik satu untuk keluar. Jika ketik satu akan exit 0, jika tidak akan kembali ke program utama. Oke, akan saya contohkan. Kita run. Nah, string 1234 yang berada di sini dirubah menjadi integer. Nah, press any key to continue. Ini berasal dari sistem pause. Kita klik enter misalnya. Nah, lalu akan keluar output berupa string 12356 yang ini string karena menggunakan tanda kutip, lalu dirubah menjadi float. Nah, ini tuh float. Nah, yang ini terlihat jelas. Nah, lalu di sini ada sistem pause lagi. Kita ketik enter. Nah, ketik satu untuk keluar. Taruhlah saya tidak ingin keluar. Makanya saya misalnya menginputkan input 7. Nah, ketika saya memasukkan input 7, program kembali ke output paling pertama, yaitu selamat datang. Saya ketik enter, lalu saya akan mengetik satu, yang mana jika saya akan mengetik satu akan exit 0. Oke, saya masukkan satu. Oke, program keluar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang library math.h, yang mana merupakan fungsi yang menyediakan fungsi-fungsi matematika dasar. Di antaranya seperti sin, cos, tan, lalu ada square root atau skrt untuk akar kuadrat, dan pow untuk menghitung pangkat. Nah, saya sudah mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Untuk derajatnya ada 30. Lalu ada nilai radian yang dibutuhkan, lalu ada nilai sin, cos, dan tangen untuk mengambil nilai sin, cos, dan tangen yang telah dihitung. Lalu ini ada double angka untuk perhitungan akar, lalu ada nilai akar yang akan digunakan untuk mengambil nilai akar yang sudah dihitung dari variabel angka. Nah, lalu ada basis dan eksponen untuk fungsi POW. Nah, basisnya 2, eksponennya 3, maka 2 pangkat 3 harusnya hasilnya adalah 8. Oke, dan di sini ada nilai pangkat yang digunakan untuk mengambil hasil dari perhitungan pangkat. Nah, pertama kita rubah dulu sudut 30 derajat ke radian. Yang pertama derajatnya 30 dikali pi. Pi-nya sudah kita definisikan sebelum program utama, yaitu 3,14. Derajat dikali pi per 180. Oke, di sini nilai sin dihitung dari sin radian. Sama juga seperti sin, cos, dan tangen. Sedangkan nilai akar square root dari 18,0. Nah, nilai pangkat merupakan POW dari basis 2 pangkat eksponen, yaitu 3. Oke, sekarang kita run untuk melihat output dari perhitungan matematika sederhana.
Oke, sudut dalam derajat 30, ya, betul. Lalu sudut dalam radian 0,52 yang sudah dihitung dari rumus, benar. Lalu ada nilai sin 0,5, betul. Lalu ada nilai cos 0,87, betul. Dan juga nilai tan. Nah, untuk akar kuadrat dari 18,00 adalah 4,24. Nah, pertanyaannya, mengapa semuanya keluar dua angka di belakang koma semua? Karena format specifiernya adalah dot 2F. Nah, dot 2F artinya adalah dua angka di belakang koma untuk ah, untuk double. Oke, lalu akan ada ah, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, basisnya 2, eksponennya 3 adalah 8. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang library ctype.h, yang mana berfungsi untuk manipulasi dan periksa karakter. Isdigit untuk memeriksa apakah karakter adalah digit, misal apakah karakter adalah huruf, dan tauper mengubah karakter jadi huruf besar, dan tolower mengubah karakternya jadi huruf kecil. Lalu, pertama pada program ini kita contohkan nih library yang dibutuhkan. Lalu kita deklarasikan variabel cara apa saja untuk menyimpan karakter tunggal yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu akan diperiksa oleh isalpha apakah karakter ini huruf. Lalu di sini ada tambahan isupper. Jika isupper itu berfungsi untuk memeriksa apakah variabel apa saja ini isinya itu huruf besar. Nah, jika isinya huruf besar akan dirubah oleh tolower menjadi huruf kecil. Nah, lalu jika eh, apa saja ini merupakan huruf kecil, akan dirubah oleh tauper menjadi huruf besar. Lalu akan ada is digit nih untuk memeriksa apakah dia digit angka. Jika else ini yang lainnya merupakan karakter yang tidak terdefinisi pada program. Oke, sekarang kita coba run. Oke, setelah kita run, kita masukkan huruf apa saja. Kita masukkan huruf kecil. Oke, ini dirubah menjadi huruf besar oleh tauper. Nah, berarti yang jalan adalah logika yang ini. Oke, kita coba run lagi. Nah, kita masukkan huruf apa saja? Kita masukkan huruf besar, A. Nah, setelah dimasukkan huruf besar yang diperiksa oleh isupper, nah, maka akan dirubah menjadi huruf kecil oleh tolower. Yang berjalan adalah logika yang ini. Oke, kita coba masukkan angka. Ketika kita masukkan angka, 1. Nah, 1 merupakan digit angka. Lalu kita coba nih, bagaimana kita tidak jika memasukkan input yang tidak ada logikanya, kita masukkan. Oke. Nah, merupakan sebuah karakter yang tidak terdefinisi pada program. Oke. Sekian pada penjelasan si type kali ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang library time.h, yang mana library time.h itu berisi fungsi-fungsi untuk memanipulasi waktu dan tanggal. Nah, fungsi-fungsi yang akan saya jelaskan ada time, clock, dan div time, yang mana time itu untuk mengembalikan waktu saat ini. Kalau clock untuk mengembalikan waktu CPU yang digunakan program, sedangkan div time untuk menghitung selisih waktu. Nah, di sini saya menambahkan library tambahan nih, merupakan UniSTD.h untuk delay waktu selama 1 detik untuk menjalankan simulasi waktu selama 5 detik. Nah, pertama, kita deklarasikan waktu awal dan waktu akhir menggunakan tipe data time T. Nah, time underscore T ini merupakan tipe data yang kita gunakan untuk menghitung perbedaan waktu dari time. Nah, lalu akan ada tipe data clock underscore T, yang mana akan kita gunakan untuk menghitung uh, perbedaan waktu awal dan akhir oleh CPU. Lalu ini merupakan double waktu yang dipakai dan double waktu yang dipakai untuk CPU untuk menyimpan hasilnya. Nah, pertama kita hitung dulu waktu awal menggunakan time untuk waktu saat ini. Lalu waktu yang digunakan CPU menggunakan clock. Nah, lalu kita perulangan nih di sini menggunakan delay selama 1 detik dari library unistd.h, kita simulasikan delay waktu selama 5 detik. Nah, menggunakan perulangan ini. Oke, setelah sudah kita hitung nih waktu akhirnya berapa dan juga waktu clock akhirnya itu berapa. Nah,
Untuk perhitungan waktu, kita akan menggunakan diff time untuk waktu saat ini. Untuk waktu yang dipakai CPU supaya lebih akurat, kita menggunakan perhitungan berupa waktu clock akhir dikurangi waktu clock awal, lalu kita convert ke double, lalu kita bagi clocks per second agar nanti hasil outputnya lebih akurat dan presisi. Lalu kita outputkan. Oke, sekarang kita coba run programnya. Oke, di sini telah terlihat output berupa waktu sebenarnya 5 detik. Sedangkan waktu yang dipakai CPU 5,6 detik. Mengapa waktu yang dipakai CPU itu lebih lama? Karena waktu CPU juga mengambil ah, banyak waktu yang digunakan untuk memproses suatu program. Oke, sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Kanekeisha dengan kode asisten AKK. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Jadi, fungsi merupakan subprogram yang sangat bermanfaat dalam pemrograman. Nah, terutama untuk pengembangan program besar dan juga kompleks. Salah satu contohnya adalah perhitungan luas seperti prisma segi 4, lalu segi 4, mungkin segitiga, dan masih banyak yang lain. Nah, jadi kalau dalam fungsi ini kita hanya perlu menuliskan satu kali dan dapat memanggil fungsi tersebut kapan aja saat kita perlukan. Nah, selanjutnya ini ada struktur dalam fungsi di mana ada variabel global, parameter aktual, terus ada parameter formal, lalu ada variabel lokal. Nah, kalau variabel global nih biasanya variabel yang kita pakai saat dia tuh masih ada di fungsi main atau di dalam main ini. Jadi ada int x, y. Lalu ada parameter aktual, di mana parameter ini biasanya untuk memanggil, seperti tambah X, Y, gini. Lalu ada parameter formal, di mana dia di luar dari main-nya ini, jadi langsung in A, in B. Lalu ada variabel lokal, di mana dia untuk memanggil hasil biasanya, kayak gitu. Nah, di sini sama seperti yang tadi kita sudah eh, lihat, bahwa in X, in Y ini merupakan variabel global, lalu tambah X, Y ini merupakan parameter aktual, lalu in tambah in A, in B ini, yang in A, in B ini merupakan parameter formal, dan juga yang terakhir ada in hasil sebagai variabel lokal, seperti itu. Oke, kita bisa langsung run code-nya. Nah, kita misalnya masukkan angka pertama 3, angka keduanya 5. Nah, langsung di sini ada hasil penjumlahannya, yaitu 8. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, dalam penulisan sebuah fungsi itu akan diberikan nama atau identifier atau identifikasi pada parameter formal. Nah, parameter formal ini merupakan nilai masukan yang diberikan, juga nama yang dijelaskan setiap tipenya. Nah, fungsi ini bisa dibuat sebelum atau sesudah penulisan program utama. Kalau dibuat sesudah penulisan main, maka kita harus menuliskan prototipe fungsi terlebih dahulu di bagian atas program. Nah, ini contoh penulisannya. Seperti ini kan pada penulisan setelah main program, cara penulisannya itu seperti ini. Jadi dia penulisan prototipe fungsinya ada di atas. Nih, di in hitung, in x ini prototipe fungsinya. Lalu disambung dengan ada parameter aktual, di mana dia akan memanggil total dan juga diskon. Lalu di sini ada eh, hitung in x, in y ini sebagai parameter formalnya. Jadi parameter formalnya itu ada di setelah kita menuliskan prototipe fungsinya. Nah, yang terakhir ada return value itu. Jadi, sekali lagi ditegaskan bahwa penulisan fungsi setelah main program, dia prototipe fungsi hanya membutuhkan tipe data dari parameternya saja. Jadi, kita tidak harus menuliskan variabelnya gitu. Jadi, nggak perlu ada variabel.
stepnya lagi. Seperti itu. Kita mungkin bisa lanjut ke contoh programnya. Nih, oke. Nah, ini contoh prototipenya di mana ada in hitung untuk menghitung diskon ya. Pertama, ini ada fungsinya dulu. Kita bisa masukkan biaya sebenarnya misalnya 30.000 kita masukkan. Lalu lanjut kita hitung diskonnya dapat diskon 10%. Nanti otomatis dia akan keluar diskon yang akan didapatkan. Jadi 10% dari 30.000 ini. Yang didapatkan ada 3.000 lalu langsung dikurangkan setelah diskon. Seperti itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya ini ada penulisan fungsi sebelum main program. Jadi kalau penulisan fungsi ini dilakukan sebelum fungsi utama. Jadi prototipe fungsinya itu nggak perlu lagi. Kalau tadi variabelnya nggak perlu, ini prototipe fungsinya nggak perlu. Nah, hal ini karena compiler tuh udah mengenali fungsi tersebut saat membaca fungsi seperti itu. Nah, contohnya ini ada hitung in X in Y ini sebagai identifier atau parameter formal. Lalu ada return biaya diskon ini sebagai return value. Jadi return value-nya ada di atas. Nah, selanjutnya yang di bawah ini ada parameter aktual, total, dan juga diskon. Seperti itu. Nah, contohnya tadi ada parameter formal, itu in X in Y-nya. Lalu ada return value-nya di atas. Dan juga ada parameter aktual. Itu. Run code-nya. Nah, ini langsung keluar. Saya kita sama kayak tadi ya, 30.000. Apakah kita lihat apakah sama atau enggak? Nah, diskonnya 10% ya. Nah, diskon yang Anda dapatkan 3.000. Sama ya, seperti yang tadi sudah. Jadi sama aja, cuman beda cara penulisannya aja. Tuh. Sekian dari saya penjelasan mengenai beberapa jenis fungsi dan penulisannya. Terima kasih. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi void atau prosedur. Fungsi void atau prosedur sendiri merupakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai, di mana fungsi void ini digunakan untuk melakukan tugas tertentu tanpa mengembalikan hasil kepada pemanggilnya. Nah, fungsi void sendiri ini biasa digunakan untuk melakukan aksi seperti mencetak output, mengubah nilai variabel global, atau memodifikasi parameter yang diteruskan dengan pointer. Untuk penulisannya bisa dilihat pada slide berikut. Nah, terus mungkin langsung saja ke bagaimana contoh pengaplikasian fungsi void di dalam program. Nah, oke. Baik. Di mana ini contoh dari penggunaan fungsi void. Di mana diawali dengan header dengan library stdio.h. Terus void bilangan dari integer a di mana terdapat decision if a lebih besar dari 0 maka keluarannya akan positif. Else if a lebih kecil dari 0 maka keluarannya akan negatif. Else apabila tidak terdapat dari kedua ini maka keluarannya akan 0. Di mana void main-nya ini atau main programnya itu kita untuk tugas di sini itu untuk menentukan parameter apakah angka yang dimasukkan itu bernilai positif atau negatif, di mana itu variabel x dengan tipe data integer. Mungkin langsung saja ke bagaimana kalau programnya kita running. Jadi saat kita running, misal angka yang kita mau masukkan di situ 2. 2 ini kan merupakan angka yang positif, maka harusnya keluarannya juga positif. Nah, kemudian misal kita masukkan tadi, kan di sini ada 3, positif, negatif, dan 0. Apabila bukan positif maupun negatif. Misalnya kita contoh minus 3, maka harusnya yang keluar ada negatif. Begitu juga jika kita masukkan 0. Maka yang keluar akan 0, karena dia bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dharma Algani dengan kode asisten GAN ingin menjelaskan apa itu rekursif. Apa sih rekursif? Rekursi ialah algoritma yang melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Dalam algoritma rekursif ini terdapat 2 komponen yaitu basis dan recurrence. Nah, basis sendiri ialah kondisi yang akan menghentikan proses rekursif.
jika kita akan melakukan suatu perulangan, maka basislah yang berfungsi untuk menghentikannya. Dan juga recurrence ialah artinya perintah yang akan memanggil algoritma rekursif itu sendiri. Dalam hal ini prosedur atau fungsi. Nah, di sini adalah codingannya, yaitu kita mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu integer n faktorial, integer n, dan kita akan memasukkan kembali integer x dan juga hasil. Setelah kita deklarasikan, maka akan kita buat prosedur di mana memasukkan angka, yaitu kita akan meng-scan variabel yang telah kita buat tadi, dan ini harus kita input angkanya, dan kemudian nanti akan keluar hasil keluarannya yaitu faktorial. Nah, hasil tadi kan sama dengan n faktorial. N faktorial itu akan dibuat kembali suatu fungsi baru, yaitu di mana integer faktorial, di mana kita mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu basisnya if jika n-nya sama dengan 1 or n sama dengan 0, maka akan kembali ke 1, yaitu fungsi dari rekursif ini akan berhenti di sini. Dan selain itu, jika n kurang dari 1, maka rekursi akan terus berjalan sampai suatu waktu akan sama dengan 1 atau sama dengan 0. Kenapa kok mirip seperti perulangan? Ya, terlihat sangat mirip seperti perulangan, namun pada perulangan itu terlihat lebih kompleks dan rekursif lebih simple. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Nah, di sini sudah ada codingannya di mana kita telah mendeklarasikan faktorial, integer x hasil, dan integer main. Di sini kita masukin fungsi faktorial, di mana kita harus memasukkan angkanya, dan kemudian akan keluar hasil dari fungsi yang telah kita deklarasikan kedua tadi. Mari kita coba di sini. Nah, di sini fungsi faktorial. Misalnya kita ingin memasukkan 5. Nah, hasil dari 5 itu sama seperti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Dan itu akan menghasilkan angka 120. Dan jika kita ingin mencobanya angka lain seperti faktorial 3, nah kita bisa memasukkan angka 3, maka hasilnya akan seperti 1 dikali 2 dikali 3, itu adalah 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.